Baiklah, kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan pokok bahasan adalah resistor. Resistor merupakan sebuah bahan yang nanti merupakan satu komponen yang digunakan untuk menganalisa arus dan tegangan searah. Ya, kemarin arus dan tegangan searah sudah saya upload di YouTube, ya, silahkan dilihat penjelasan tentang arus dan tegangan searah, ya, tidak akan saya ulangi lagi. Resistor adalah suatu komponen yang nanti digunakan untuk fasilitas pembuktian adanya arus dan tegangan, ya. Jadi tujuan percobaan ini di dalam resistor itu adalah yang pertama, mempelajari karakteristik dari resistor itu sendiri. Yang kedua, analisa arus dan tegangan pada resistor, yang merupakan pembuktian nanti di dalam hukum fisika. Ada beberapa hukum yang nanti bisa kita buktikan dengan menggunakan resistor. Ada hukum Ohm, hukum Thevenin, dan beberapa hukum yang lain. Nah, salah satunya adalah resistor. Dengan menggunakan resistor ini, yang nanti resistor ini akan kita aliri dengan sebuah tegangan, dengan tegangan DC atau tegangan searah atau arus searah. Nanti kita ukur berapa tegangan yang mengalir di resistor tersebut, berapa arus yang mengalir pada resistor tersebut. Nantinya di dalam percobaan akan kita gunakan 3 kategori, yaitu resistor itu nanti bisa di seri, bisa di paralel, dan digabung antara seri dan paralel. Dari analisa arus dan tegangan yang akan kita pelajari nanti ada 3 macam, yaitu resistor seri, resistor paralel dan resistor yang dipasang gabungan antara seri dan paralel. Sebelum kita mengenal rangkaian resistor, kita lihat dulu beberapa jenis resistor. Seperti yang ada di depan Anda itu ada beberapa jenis, yang masing-masing itu ada yang disebut ciri khas dari resistor itu adalah adanya gelang-gelang warna di dalam lingkaran dari resistor. Lingkaran-lingkaran warna atau gelang-gelang warna itulah yang nanti menunjukkan nilai hambatan, nilai resistansi, nilai tahanan dari resistor tersebut. Nah, di dalam resistor biasanya minimal umumnya itu ada 3 atau 4 warna. 4 warna biasanya. Yang pertama first digit, yang pertama itu, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Maknanya berbeda-beda. Yang pertama itu adalah digit yang pertama. Biasanya kita ambil yang pertama mana, itu kan ada bisa dari kiri, bisa dari kanan. Yang kita ambil adalah sebagai patokan, sebagai referensinya adalah yang kiri itu adalah yang warna merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Sedangkan yang paling kanan itu hanya 2 warna, yaitu warna emas dan warna perak. Jadi kalau ada warna emas dan ada perak, itu berarti dia adalah warna atau gelang warna yang keempat. Itu perak dan emas. Yang pertama itu menunjukkan nilainya. Yang kedua ini menunjukkan ini satuan dan dua digit sebenarnya. Di dalam resistor itu ada 2 digit untuk menunjukkan nilainya, yaitu yang ditunjukkan pada digit pertama dan digit kedua. Gelang pertama dan gelang kedua. Warna pertama dan warna kedua. Yang warna pertama itu satuan, yang warna kedua itu puluhan. Jadi kalau ini warna-warna itu mewakili suatu nilai tertentu. Kemudian warna ketiga ini adalah sebagai pengali.
pengalinya adalah kali 10. Kali 10. Jadi kalau misalnya dia nanti nilainya 1 berarti kali 10. Kalau nilainya 2 berarti kali 100. Ya. Kalau 3 berarti 1000. 10 pangkat N. Kalau 1 ya berarti 10. Ya. Nilai-nilainya pengalinya itu tergantung pada warnanya. Nanti kita lihat warna dari mana, dari kondisi nilai dari warna-warna tersebut. Ya, misalnya seperti ini, ya kondisi warnanya itu adalah seperti ini, ya black hitam, ya hitam 0, brown coklat 1, kemudian merah 2 dan seterusnya sampai dengan 9. Sampai dengan 9. Itu adalah satu namanya nilai dari masing-masing itu. Jadi kalau gelang warna itu warnanya hitam berarti nilainya adalah 1. Nilainya 1. Kalau merah berarti 2. Kalau hijau berarti hijau, green berarti 5 dan seterusnya. Nah, dari sana maka dapat kita tentukan nilai dari warna-warna itu. Nanti akan dapat kita tentukan nilai dari resistor tersebut. Resistansi dari resistor tersebut. Ini kalau kita gambarkan juga seperti ini. Ini, ya, seperti ini. Ada hitam, coklat, merah, orange, kuning, ini yang bahasa Indonesia, yang masih bahasa Inggris. Ya. Terus digit pertama. Ini digit pertama, ini 012, faktor pengali berarti digitnya digit pertama dan kedua, digit warna. Faktor pengalinya adalah yang warna ketiga. Sedangkan warna keempat itu toleransinya. Ada toleransi kalau coklat, tapi umumnya warna keempat itu adalah emas dan perak. Yang emas itu nilainya 5%, plus minus 5%, perak berarti 10%. Artinya apa toleransi ini? Kalau sebuah resistor itu nilainya 100 ohm, maka toleransinya adalah misalnya emas berarti 5%. 5% berarti bisa nilai dari resistensi itu berkisar antara 95 ohm sampai 105 ohm. Ya, kalau ini kita ambil persentasenya 100 ohm gitu. Kalau 1 kilo ohm, ya berarti nilainya atau 1000 ohm berarti nilainya adalah 950. Ya, 5% sampai dengan 1050. 5% ya, 5% 1000 ya. Begitu. Kira-kira seperti itu. Dikalikan 5% plus minus 5% nilainya itu. Sehingga untuk apa ini? Nanti kalau kita melakukan pengukuran arus dan tegangan, nilai yang kita ukur itu harus diperhitungkan nilai dari toleransinya. Kalau terukur 5 volt, nggak berarti bukan 5 volt di resistor tersebut tegangannya. Sebenarnya dia tegangan itu bisa plus minus 5% dari nilai resistansinya. Kira-kira seperti itu. Jadi perhitungannya untuk resistor itu tergantung pada warna dari resistor yang ada di dalam bilang warna tersebut. Ini contohnya seperti ini juga. Ya, di sini ada 4 band, ya, 4 garis atau 4 gelang. Ada yang 5, ada yang 6 juga. Tetapi jarang yang 5 dan 6. Tapi umumnya adalah 4. 1, 2, 3 pengali, 4-nya toleransi. Ya, kira-kira untuk perhitungannya seperti itu. Sebagai ini misal merah berapa? 4, 2, kuning 5, merah 2. Berarti berapa nilainya untuk resistor itu? Adalah 2, kemudian 5, kemudian 2.
Nah, yang 2 ini berarti nanti nilainya adalah 2, ini 5, 10 pangkat 2. Berarti nilainya berapa? 500 ohm. Gitu. Kalau misalnya coklat itu 1, merah 2, hitam 0. Hitam 0 berarti 1, 2, 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 berapa? 1. Jadi berapa nilainya? Oh, begitu. Ya, dan seterusnya. Begitu saudara perhitungan, contoh perhitungan. Nanti untuk prakteknya di sana ada banyak resistor. Anda ambil warnanya apa? Anda amati warnanya aja. Anda ambil 10 resistor. Nah, dibaca warnanya apa, terus di sebelahnya dihitung nilainya berapa. Itu sampai contohnya ada berapa namanya resistor. Resistor nanti 10. Misalnya ada 4, 7. Cara penulisan ini ada macam-macam karena resistor itu sebenarnya tidak 100% ada. Nilainya hanya tertentu saja. Tidak 100%, misalnya 1 ohm ada, 2 ohm ada, 3 ohm ada, 4 ohm ada, ya enggak ada. Kamu cari di toko, cari resistor berapa? 2 ohm. Akan ketemu dia. Ya, 2 ohm. Ya. Misalnya berapa? Cari resistor berapa ohm? 110 ohm. Mungkin ono, mungkin ora. 125 ohm, belum tentu ada. Adanya hanya tertentu yang mendekati satu nilai-nilai tertentu. Misalnya 1K, 2K, 3K aja saya enggak tahu. 4K itu kayaknya enggak ada. 5K ada, 10K, 7K gitu. Saya belum pernah ketemu resistor 7K. 8K, 9K enggak ada. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita memperoleh nilai tersebut? Yaitu dengan di seri atau di paralel. Misalnya kita mau 2K, tetapi adanya 1K, berarti dipakai 2 resistor, dipasang seri. Begitu. Nah, kalau mau setengah volt, ya dipasang paralel, kan seper, jadinya setengah K gitu. Misalnya seperti itu. Divariasi, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa diperoleh nilai yang kita kehendaki. Itu gambaran tentang resistor, nanti bisa dibaca, ada beberapa jenis resistor.